Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas serangan Chola, penyebab runtuhnya Sriwijaya. Rajendra Chola atau Rajendra Agung naik tahta pada tahun 1014 Masehi menggantikan ayahandanya, yakni Raja-Raja Chola. Pada masa kekuasaan Rajendra Chola dilakukan kebijakan ekspansi kekuasaan, menundukkan wilayah-wilayah lain di India. Rajendra Chola melakukan ekspedisi ke India Utara antara tahun 1019 hingga 1024 Masehi. Dinasti Pala adalah musuh bebuyutan Rajendra Chola. Ekspedisi pasukan Chola melintasi Vengi, Kalingga, Madhya Pradesh, Jharkhand, Oda, Benggala, Bihar, Uttar Pradesh, dan berakhir dengan penguasaan Sungai Gangga. Kemenangan atas Raja Pala, yakni Mahipala pertama, merupakan puncak ekspedisi yang dilakukan oleh Rajendra Chola. Pada tahun 1019 Masehi, pasukan Rajendra Chola melewati Kalingga menuju Sungai Gangga. Di Kalingga, pasukan Chola mengalahkan penguasa Indranata yang berasal dari dinasti Soma atau Wangsa Candra. Pasukan Chola kemudian mengalahkan Raja Mahipala pertama dari dinasti Pala yang berkuasa di Benggala. Pasukan Chola lalu mengalahkan penguasa Kamboja dari dinasti Pala, yakni Raja Dharmapala Danda Bukti. Selanjutnya, Chola juga menyerang Benggala Timur dan mengalahkan Govinda Chandra dari dinasti Chandra atau Wangsa Soma. Sebelum menyerang raja-raja dinasti Pala, Rajendra Chola terlebih dahulu menyerang kerajaan Anuradhapura di Sri Lanka dan menangkap Raja Mahinda kelima pada tahun 1017 Masehi. Mahinda kelima kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Mahinda kelima meninggal dunia pada tahun 1029 Masehi di tempat penahanan. Raja Mahinda V adalah mertua Raja Sriwijaya, Sri Marawijaya Tunggawarman. Pada masa kekuasaan Raja-Raja Chola, kapal laut digunakan untuk kepentingan berdagang sekaligus untuk kepentingan berperang. Namun, dalam pemerintahan Rajendra Chola melakukan strategi berbeda, di mana Chola membangun kapal perang dan kapal dagang secara terpisah. Rajendra Chola membangun angkatan laut yang sangat besar. Armada laut Chola memanfaatkan binatang kura-kura untuk kepentingan perang. Kura-kura mampu menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer di bawah laut dan bisa kembali lagi ke tempat semula. Chola melepaskan kura-kura ke laut, lalu
kapal-kapal perang mengikuti binatang tersebut dari belakang. Strategi perang yang cerdik ini digunakan oleh Angkatan Laut Rajendra Chola dalam rangka melakukan ekspedisi penaklukan ke Asia Tenggara. Chola membangun kapal-kapal perang yang kuat dan tangguh. Kapal-kapal perang dirancang dengan menggunakan paku ulir dari kayu. Kapal-kapal perang Chola mampu mengangkut berbagai binatang untuk kepentingan perang. Binatang-binatang yang diangkut untuk kepentingan perang adalah gajah dan kuda. Gajah dan kuda digunakan untuk mendukung pasukan kavaleri guna memporak-porandakan pasukan musuh. Selama diangkut dalam kapal perang, maka binatang seperti gajah dan kuda dibikin lemas dan tertidur. Gajah dibius dengan cara diberikan daun ganja sebagai makanan. Hal ini untuk mencegah gajah-gajah panik dan mengamuk pada saat dinaikkan ke kapal laut. Sementara kebutuhan air bersih untuk minuman pasukan dan binatang perang diangkut dengan kapal pengangkut khusus. Kapal perang Chola yang mengangkut logistik atau perbekalan berisi makanan seperti ikan-ikanan, daging sapi, susu, dan mentega. Pemberian asupan makanan yang sangat bergizi ini bertujuan agar pasukan Chola mampu bertempur secara kuat dan gagah berani. Sekarang akan dijelaskan serangan Chola ke Sriwijaya. Serangan pertama kerajaan Chola ke Mandala Sriwijaya terjadi pada tahun 1020 Masehi. Pada saat itu, kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sanggrama Wijaya Tunggawarman adalah putra sulung Sri Mara Wijaya Tunggawarman. Hal ini terjadi pada saat kerajaan Chola mendukung musuh Sriwijaya, yakni kerajaan Khmer atau Kamboja. Dengan demikian, Chola dan Khmer membentuk persekutuan untuk menghadang pengaruh Sriwijaya di Thailand Selatan dan Indochina. Maharaja Khmer Suryawarman pertama yang didukung Rajendra Chola menggempur Lavo dan Tambralinga. Lavo juga disebut Chaya atau Grahi. Sedangkan Tambralinga juga disebut Ligor atau Nakon Sitamarat atau Dharma Raja, yakni wilayah yang menjadi kekuasaan dinasti Shailendra sejak zaman Rake Pancapana Panangkaran. Prasasti Ligor pada tahun 697 Saka atau tahun 775 Masehi menegaskan Ligor adalah wilayah kekuasaan dinasti Shailendra yang dipimpin Rake Pancapana Panangkaran. Penguasa Khmer tersebut yang didukung kerajaan Chola
berhasil menaklukkan Lavo dan Tambralingga. Penguasa Tambralingga yang terdesak kemudian meminta bantuan Sriwijaya untuk membebaskan negerinya dari pendudukan Khmer dan Chola. Lalu terjadilah perang besar di Tanah Genting Kra. Ini adalah perang besar pertama yang melibatkan persekutuan Sriwijaya Tambralingga melawan persekutuan Chola Khmer. Namun, dalam pertempuran pada tahun 1020 Masehi ini, Sriwijaya bisa menahan gempuran Chola. Kapal-kapal perang armada Chola yang memberikan bantuan kepada Khmer berhasil dipukul mundur oleh armada laut Kerajaan Sriwijaya. Setelah menaklukkan sekutu Kerajaan Sriwijaya, yakni Anuradhapura di Sri Lanka dan dinasti Pala yang berkuasa di Benggala, maka pada tahun 1024 Masehi, Chola kembali menyerang Sriwijaya setelah serangan pertama pada tahun 1020 Masehi gagal meruntuhkan Sriwijaya. Rajendra Chola terlebih dahulu mengerahkan mata-mata yang menyamar sebagai para pedagang Tamil. Rajendra Chola menggunakan pasukan pemancing yang seolah-olah ingin menyerang pusat kerajaan Sriwijaya di Kedah atau Kataha atau Kandaram dari arah Selat Malaka dan pantai timur Sumatera. Pasukan Sriwijaya dikonsentrasikan untuk menjaga dan mempertahankan Kedah dari serangan Chola di Selat Malaka. Chola sengaja memecah konsentrasi Sriwijaya. Sebagian besar pasukan Sriwijaya ditempatkan di Tambralinga untuk menghadapi serbuan pasukan Khmer yang merupakan sekutu Chola. Tambralingga juga disebut Ligor atau Nakhon Sitamarat yang sekarang terletak di pesisir timur Semenanjung Malaya atau sekarang termasuk wilayah Thailand Selatan. Biasanya para pedagang dan pelaut Chola melewati Selat Malaka. Namun dalam serangan besar-besaran kali ini, sebagian besar kapal perang Chola berlayar melalui pantai barat Sumatera. Chola menggunakan pelabuhan Barus yang dikuasai oleh para pedagang Tamil sebagai transit dan memenuhi kebutuhan logistik sebelum berperang. Sebelum menuju Sriwijaya, armada Chola terlebih dahulu menduduki Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pasukan Chola menyerang Sriwijaya dari arah belakang, yakni melalui pantai barat Sumatera, melewati Selat Sunda, lalu menuju Selat Malaka. Palembang adalah kota pelabuhan Sriwijaya yang menjadi sasaran pertama serangan pasukan Chola. Kota Palembang dirampok dan dijarah oleh pasukan Chola. Pasukan Chola merampok emas di keraton dan menjarah biara-biara Buddha. Prasasti Tanjore atau Prasasti Tanjavur yang dikeluarkan pada tahun 1030 Masehi oleh Rajendra Chola menyebutkan pasukan Chola menjarah harta benda berupa emas dari Sriwijaya. Rajendra Chola kemudian menangkap Raja Sriwijaya Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman dan memenjarakannya.
Sementara saudara perempuan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman dijadikan istri oleh Rajendra Chola. Selanjutnya, pasukan Chola berturut-turut menyerang dan menguasai kota-kota pelabuhan dagang yang menjadi Mandala Sriwijaya seperti Bangka, Jambi, Gelanggi, Panai, Muar, Gangganegara, hingga pusat pemerintahan Sriwijaya di Kedah atau Kandaram juga diserang dan ditaklukkan. Pasukan Chola memanfaatkan angin musim Asia Tenggara dan bergerak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Chola memandang Kedah atau Kandaram atau Kataha sebagai wilayah strategis di utara Semenanjung Malaya yang mengontrol Selat Malaka. Hampir semua kapal dari barat singgah dan berlabuh selama beberapa bulan di Kedah. Hal inilah yang mendorong Chola berupaya menguasai Sriwijaya yang saat itu berpusat di Kedah. Kerajaan Sriwijaya selanjutnya menjadi bawahan Kerajaan Chola setelah kota terakhirnya yakni Tambralinga dianeksasi. Namun, beberapa bangsawan Sriwijaya berhasil menyelamatkan diri ke arah timur, yakni menuju Kalimantan dan Filipina, di mana mereka menjadi penguasa dari beberapa koloni Sriwijaya di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Kedatuan Madhias di Filipina yang kemudian melepaskan diri dari Sriwijaya menjadi negara merdeka. Alasannya adalah mereka tidak mau lagi berada di bawah kekuasaan Sriwijaya yang sudah takluk kepada Chola. Permaisuri dan Putri Sanggrama Wijaya Tunggawarman menyelamatkan diri dari Palembang ke Jawa dan minta perlindungan Maharaja Erlangga. Putri yang bernama Dewi Sri kemudian dijadikan istri permaisuri oleh Erlangga dan putrinya bernama Sri Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi dijadikan anak angkat oleh Erlangga. Pada tahun 1035 Masehi, Erlangga mendirikan biara bernama Sriwijaya Srama yang didedikasikan pada para pengungsi dari Sriwijaya. Akibat serangan pasukan Chola, pendeta Buddha Atisa Dipankara pulang kembali ke Benggala. Setelah menyelesaikan pendidikan Buddhanya dari guru besar Buddha di Sriwijaya, yakni Dharma Kirti. Hal ini disebabkan biara-biara Buddha di Sriwijaya dijarah dan dihancurkan oleh pasukan Chola. Atisa Dipankara kemudian menjadi seorang guru besar yang giat menyebarkan ajaran Buddha di India dan Tibet. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, maka para pedagang Tamil mengontrol perdagangan di Selat Malaka hingga Selat Sunda. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman kemudian ditawan hingga akhir hayatnya. Rajendra Chola kemudian menjadi penguasa di Sriwijaya yang berpusat di Kedah atau Kataha atau Kandaram. Rajendra Chola juga disebut Sri Dewa yang memerintah Sriwijaya dan menikahi saudara perempuan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman.
Pada tahun 1029 Masehi, Chola berhasil menaklukkan negeri Batak Tua di pedalaman Toba. Sama halnya dengan Maharaja Sriwijaya, penguasa Batak Tua juga ditangkap dan menjadi tawanan perang. Negeri Batak Tua yang berpusat di Padang Lawas adalah kerajaan terakhir di Sumatera yang tunduk kepada Chola. Kerajaan Batak Tua juga disebut Kerajaan Huristak yang terlibat peperangan melawan Rajendra Chola antara tahun 1024 hingga 1029 Masehi. Pusat kerajaan Huristak berada di desa Huristak dan desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Setelah selesai melakukan penaklukan, maka pada tahun 1030 Masehi, Rajendra Chola mengeluarkan Prasasti Tanjore atau Prasasti Tanjavur berisi proklamasi kemenangan Chola yang mengalahkan Sriwijaya dan menguasai Selat Malaka. Rajendra Chola juga memproklamasikan kemenangan atas semua musuh-musuhnya dari India hingga Asia Tenggara. Pada masa kekuasaan Rajendra Chola atau Sridewa, Sriwijaya mengirimkan utusan atau duta ke Cina sebanyak 2 kali. Berdasarkan catatan dinasti Song, disebutkan pada tahun 1028 Masehi, Sriwijaya di bawah Raja Sridewa mengirimkan utusannya bernama Puya Tuoloshi. Pada tahun 1033 Masehi, Sriwijaya kembali mengirimkan utusan ke dinasti Song dengan raja bernama Sri Raja Rajendra Choladeva dan dutanya bernama Puya Tuolushi. Nama utusan yang dikirimkan Sriwijaya pada tahun 1028 dan 1033 Masehi adalah orang yang sama. Sementara Raja Sridewa sama dengan Sri Rajendra Choladeva. Chola pada tahun 1028 Masehi mengirimkan duta ke Cina di bawah bendera Sriwijaya. Hal ini karena Chola telah berkuasa secara penuh di Sriwijaya sejak tahun 1024 Masehi. Pada saat Rajendra Choladeva atau Sridewa berkuasa di kerajaan Sriwijaya, maka ia mengistimewakan para pedagang Tamil atau pedagang Chola yang berasal dari India. Perkumpulan para pedagang Tamil seperti Manigramam, Ayavole, dan Ainurufar mengontrol jalur rempah-rempah dari Jawa dan Timur Nusantara menuju India dengan menjadikan Barus sebagai pelabuhan dagang. Kemudian mereka mendirikan koloni di sepanjang pantai barat Sumatera dan juga di Semenanjung Malaya. Setelah Chola menguasai Sriwijaya, maka para pedagang Tamil memonopoli perdagangan di Selat Malaka hingga Selat Sunda. Rajendra Chola atau Sridewa berkuasa di Sriwijaya antara tahun 1024 hingga 1044 Masehi atau berlangsung sekitar 20 tahun. Pada masa kekuasaan Rajendra Chola, wilayahnya membentang dari India hingga Asia Tenggara. Berbagai wilayah Asia Tenggara yang berhasil dikuasai Chola antara lain
Pertama, Melayu atau Jambi. 2, Panai atau wilayah Padang Lawas Sumatera Utara. 3, Mayu Radingan atau Semenanjung Malaya. 4, Ilango Sagam atau Langka Suka. 5, Mapa Palam atau Papal di Myanmar. 6, Mevilimbangan atau Karmarangga atau Kamalanka di Thailand Selatan. 7, Valai Panaduru atau Pandurang di Champa, Kamboja. 8, Talaita Kolam atau Takola dan Milinda Panha di Tanah Genting Kra. 9, Madalinggam atau Tambralingga atau Ligor atau Nakhon Sitamarat di Thailand Selatan. 10, Ilamuri Desam atau Lamuri di Aceh. 11, Kandaram atau Kedah di Semenanjung Malaya. Wilayah-wilayah tersebut sekarang tersebar di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, hingga Myanmar. Demikianlah sejarah penyerangan Rajendra Chola yang meruntuhkan kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.